Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel SMK Negeri 1 Juwiring, Klaten. Jumpa lagi dengan Bu Intan pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10 bab 1, yaitu tentang alur logika pemrograman komputer. Contoh alur logika sehari-hari. Sebenarnya kita setiap hari sering melakukan alur logika ini, tetapi konteksnya bukan pada pemrograman, apalagi pemrograman komputer. Akan tetapi, alur logika pada kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah alur logika tentang membuat mie instan yang biasanya sering dilakukan oleh siswa di rumah, ya enggak? Nah, alurnya apa saja? Yang pertama adalah masukkan air ke dalam panci atau wajan. 2. Nyalakan api. 3. Tunggu air mendidih. 4. Masukkan mie. 5. Siapkan bumbu. 6. Aduk mie hingga matang. 7. Buang airnya. 8. Tuang mie ke atas bumbu. Nah, itu langkah-langkahnya, ya enggak, kalau membuat mie instan. Dari yang pertama sampai yang terakhir, atau dari yang startnya dari mie instannya yang dalam posisi masih keras sampai mie instannya dalam posisi empuk. Berdasarkan contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alur logika itu terstruktur dan berurut. Apabila tidak berurut, maka dapat dipastikan rasa mie instan yang akan kita buat maka tidak lezat. Begitu juga dengan alur logika pada pemrograman komputer. Apabila alur logikanya salah, maka akan terjadi dua hal. Yang pertama adalah error, dan yang kedua adalah alurnya selalu berurang, tidak pernah mencapai finish, atau biasa disebut dengan looping forever. Mengenal algoritma. Siapa sih yang menemukan algoritma tersebut? Dilihat dari istilahnya, algoritma berasal dari nama seorang ahli matematika muslim bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi pada tahun 780 Masehi sampai 850 Masehi. Dan lebih dikenal dengan nama Al-Khwarizm sebagai algoritma yang diartikan sebagai proses menghitung dengan angka Arab. Seiring dengan perkembangan zaman istilah, algoritma berubah menjadi algoritma yang kemudian diartikan sebagai metode perhitungan komputasi secara umum. Dalam bahasa Indonesianya, kata algoritma diserap menjadi algoritma. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam waktu yang singkat memiliki tingkat kerumitan yang rendah. Sementara algoritma yang membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan suatu masalah juga membutuhkan tingkat kerumitan yang tinggi. Inti dari mempelajari algoritma adalah untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang dihadapi agar menemukan jalan keluar yang terbaik. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, algoritma membutuhkan spesifikasi input atau masukan yang benar sesuai yang diperlukan, memprosesnya melalui serangkaian langkah demi langkah, dan menghasilkan output sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sebuah algoritma harus disusun secara sistematis dan logis. Pengertian logis di sini bukan hanya jelas saja, namun teruji kebenarannya. Artinya, sebuah algoritma yang disusun harus memiliki nilai akhir berupa sebuah kebenaran.
sebuah algoritma yang mendapatkan nilai akhir yang salah, maka langkah-langkah yang disusun tidak bisa dikatakan sebuah algoritma. Kemudian, sebuah algoritma tidak boleh membuat sebuah kerancuan atau ambigu dalam hal makna atau tidak boleh memiliki makna yang ganda atau kias. Nah, algoritma itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah algoritma bahasa natural. Salah satu cara mempresentasikan algoritma adalah dengan bahasa natural atau bahasa sehari-hari. Algoritma dengan bahasa natural atau sehari-hari dapat dengan mudah kita jumpai di kehidupan sehari-hari dan mempunyai struktur yang sederhana karena lebih mudah untuk dipahami. Perhatikan algoritma bahasa natural sederhana berikut. Jika seseorang ingin berkirim surat kepada keluarganya di tempat yang lain, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1. Menyiapkan peralatan tulis, 2. Menulis surat, 3. Surat dimasukkan ke dalam amplop, 4. Amplop ditempeli perangko secukupnya, 5. Pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya. Nah, untuk yang kedua dari algoritma itu adalah algoritma pseudocode. Pseudocode terdiri dari kata pseudo yang berarti menyerupai dan code itu dari bahasa Inggris yang berarti kode. Jadi, secara kata, maka pseudocode merupakan kode-kode yang menyerupai kode-kode program yang sesungguhnya. Tidak ada aturan standar dalam penulisannya. Ditujukan untuk dibaca manusia, bukan dibaca mesin atau komputer. Perhatikan algoritma pseudocode sederhana berikut. Algoritma menghitung luas persegi panjang yang biasanya kita sering ketahuilah. Yang pertama, apa yang harus kita ketahui? 1. Masukkan panjangnya, ya enggak? Yang kedua, masukkan lebar. Nah, yang ketiga, kita mencari apa dulu? Yang ditanyakan itu dari soalnya, itu kan adalah mencari luas persegi panjang. Berarti, luas sama dengan P atau panjang dikali atau bintang L atau lebar. Yang keempat itu adalah tulis luasnya. Jadi biar keluar outputnya nanti, ya enggak? Jadi kan di sini ada yang namanya input, ada yang namanya proses, dan ada yang namanya output. Inputnya di sini apa? 1. Panjang. Lalu apa lagi? 2. Lebar. Nah, terus untuk prosesnya apa? Yaitu adalah luas, menghitungnya. Luas itu bagaimana? Yaitu panjang kali lebar. Nah, outputnya apa? Yaitu tulis luasnya itu apa? Berapa maksudnya? Selanjutnya, secara umum, struktur algoritma terdiri dari 3 bagian. 1. Nama atau judul algoritma. Nama algoritma memberikan gambaran secara singkat pada tujuan dari algoritma tersebut. Misalnya nama resep masakan, petunjuk melakukan sesuatu atau SOP, jadwal kegiatan, langkah-langkah penyelesaian sebuah masalah, dan sebagainya. Pemberian nama algoritma dilakukan secara singkat dan jelas, namun harus sudah mewakili maksud dari algoritma tersebut. Di dalam algoritma komputer, biasanya nama algoritma dituliskan tanpa menggunakan spasi, tetapi menggunakan underscore. Misalkan, algoritma isi balok. Tulisan isi balok
di situ kan tidak ada yang namanya spasi, ya enggak? Atau algoritma isi undercross balok. Jadi kalau kalian ingin memberikan spasi, itu kalian kasih tanda underscore. Kalau tidak ingin menggunakan spasi, berarti kalian tulis aja isi balok. B-nya besar, I-nya besar. Biar bisa berbeda, menjadi pembedanya. Tapi kalau kalian mau menggunakan spasi, spasinya diganti dengan underscore. Yang kedua, bagian deklarasi. Bagian deklarasi merupakan tahap persiapan dari algoritma. Pada bagian deklarasi ini dijelaskan kebutuhan agar algoritma dapat berjalan dengan baik. Istilah lainnya di sini adalah alat dan bahan. Itu didefinisikan seperti apa. Nah, di dalam algoritma pemrograman komputer, di dalam bagian deklarasi harus menjelaskan input atau masukan apa saja yang akan diproses oleh algoritma, termasuk jenis data input atau tipe datanya itu harus jelas. Juga output apa yang akan dihasilkan serta semua hal yang akan dipakai dalam algoritma pemrograman. Yang didefinisikan dalam algoritma ini termasuk variabel, tipe data, konstanta, nama prosedur, tipe, dan fungsinya. Yang ketiga, bagian deklarasi. Di dalam bagian ini menjelaskan tentang serangkaian langkah-langkah atau instruksi atau pernyataan statement untuk memproses alat dan bahan atau inputan untuk menghasilkan output sesuai yang diharapkan oleh seorang pemrogram. Langkah-langkah dalam algoritma dituliskan dari atas ke bawah dan urutan penulisannya menentukan urutan perintah. Tahu maksudnya? Jadi kita menuliskan perintah itu dari atas ke bawah. Dari yang atas itu berarti urutan nomor 1. Dilanjutkan kedua, dilanjutkan ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu maksudnya adalah urutan penulisan menentukan urutan perintahnya. Nah, algoritma yang ketiga bagiannya itu adalah flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah skema atau bagan chart yang menunjukkan aliran flow atau langkah di dalam suatu program secara logis dan terstruktur. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu yang harus dipahami oleh seorang pemrogram komputer. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses peserta pernyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Dengan menggunakan atau melihat flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, penggunaan flowchart juga berguna sebagai fasilitas yang dapat digunakan untuk berkomunikasi antara pemrogram yang bekerja dalam tim suatu proyek, karena flowchart itu mudah dipahami. Walaupun tidak ada aturan yang baku dalam penyusunan flowchart, namun ada beberapa anjuran yang disarankan. 1. Hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang membingungkan, sehingga jalannya alur proses menjadi singkat. 2. Jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelasnya. 3. Sebuah flowchart harus diawali dari satu titik start atau mulai dan diakhiri dengan end atau akhir. Nah, untuk simbolnya seperti apa? Nah, ini kita akan pelajarinya. Berikut ini simbol-simbol dari flowchart yang biasanya digunakan.
Yang pertama itu adalah buletan seperti ini, yaitu dinamakan terminator. Fungsinya adalah permulaan atau start dan sebagai akhir atau program. Terus tanda panah atau garis alir, itu adalah arah aliran program. Terus preparation atau proses inisialisasi atau pemberikan harga awal. Maksudnya di sini adalah mencari inputnya. Itu inputnya apa? Nah, terus untuk prosesnya itu adalah proses perhitungan atau proses pengolahan data. Nah, untuk gambar jajaran genjang itu adalah input atau outputnya data. Nah, selanjutnya ini biasanya jarang sih dilakukan, tapi yang paling sering dilakukan adalah pada bagian yaitu gambar belah ketupat, yaitu namanya adalah decision. Itu fungsinya untuk perbandingan atau pernyataan penyelesaian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Nah, itu biasanya yang paling sering dilakukan nanti selanjutnya. Nah, maksudnya itu apa? Kita contohkan ya. Berikut ini contoh penggunaan flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Persegi panjang tadi ada apa? Masukannya 1, apa? Yaitu panjang. 2, luas segitiga. Luas segitiga itu adalah sisi. Ya enggak? Sisi-sisinya. Nah, tadi pada sebelumnya itu kan diberi tanda yang namanya buletan. Nah, nanti di bagian yang selesai juga dikasih tanda buletan. Nah, terus untuk gambar jajaran genjang itu tadi apalah? Yaitu input dan juga output. Terus gambar yang kotak tadi apa? Fungsinya yaitu sebagai proses. Nah, berarti awalan itu adalah gambarnya buletan. Yang kedua adalah input. Inputnya itu adalah gambar belah ketupat, yaitu adalah baca data. Di sini yang dibaca adalah data sisi. Yang ketiga itu adalah hitung luas segitiga atau prosesnya. Di sini disimbolkan dengan tanda persegi panjang. Yang keempat itu adalah tampilkan hasil luasnya atau outputnya yang disimbolkan dengan tanda belah ketupat. Yang kelima itu adalah selesai, yaitu tanda bulat disimbolkannya. Nah, sampai di sini ada yang sudah mengerti atau malah bingung? Oke. Untuk selanjutnya lagi, ke depannya Ibu akan memberikan contoh kasus bagaimana sih caranya membuat flowchart ini kalau dari contoh kasus yang bermacam-macam. Oke, gitu aja ya. Sekian pelajaran kita hari ini untuk bab alur logika pemrograman komputer pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10. Sampai jumpa.